podcast ini Anda telah memasuki sudut gelap. Podcast yang membawa Anda ke dalam kegelapan, pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dijelaskan. Saya Anggara Putra Iswandi. Hari ini seperti biasa kita akan menyikap tabir antara alam yang tidak terlihat dan alam nyata. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa cerita-cerita ini adalah dari pengalaman pribadi para narasumber dan tanpa ada penambahan atau pengurangan cerita. Mari kita sambut para narasumbernya. Silakan dari ujung boleh memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit latar belakang. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Widya Nugraha. Saya berusia 20 tahun. Saya mahasiswa PGSD semester 2. Sebetulnya saya ini adalah orang yang penakut, tapi untungnya saya tidak dapat melihat hal-hal yang aneh atau hantu ya. Tapi terkadang saya juga dapat merasakan bila memang mereka ada di sekitar saya, seperti itu. Jadi Raffi ini hanya bisa merasakan tapi tidak bisa melihat. Ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Syifa Syaukinur, panggil saja Syifa. Saya berusia 18 tahun. Saya adalah mahasiswa jurusan PGSD semester 2. Saya itu orangnya dapat melihat, tetapi tidak semua hal seperti itu bisa saya lihat. Cerita dari Syifa sangat menarik. Mungkin Syifa memiliki sebuah kemampuan dari kecil. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa sering Anda mengalami hal-hal yang tidak biasa dalam hidup Anda? Sejujurnya saya tidak begitu sering mengalami hal aneh atau hal mistis, tapi akhir-akhir ini kadang saya merasakan hawa malam yang kurang enak. Seperti kemarin, biasanya saya sering diam di teras sambil menonton drakor atau menonton film sampai jam 12 malam sendirian. Oke, terima kasih untuk Raffi telah menceritakan sedikit hal-hal mistis yang pernah dialami. Sekarang kita lanjut kepada Syifa. Saya bisa dibilang cukup sering mengalami hal-hal supranatural, kadang di rumah, kadang juga di luar rumah. Mereka itu berbeda-beda, kadang bisa mengganggu atau mungkin hanya memperlihatkan wujudnya saja. Wow, cerita yang cukup mengerikan ya dari kedua narasumber ini. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bisakah Anda cerita salah satu pengalaman horor yang pernah Anda alami? Sejujurnya cerita horor yang saya alami itu banyak. Nah, salah satunya ketika saya menduduki kelas 3 SMP. Di situ saya tidak berani tidur sendirian di kamar. Entah kenapa, tapi merasa ada yang memperhatikan saya. Lalu saya tidur di kamar orang tua saya bersama orang tua dan adik saya berempat. Ya. Saya tidur di bawah, orang tua dan adik saya tidur di atas kasur. Nah, karena saya suka bergadang, saya tidur jam 2 pagi. Tiba-tiba saya mendengar suara tertawa perempuan. Setelah itu saya bersembunyi di balik selimut. Karena saya takut, saya paksakan untuk tidur tetapi tetap tidak bisa tidur. Tapi tiba-tiba ada yang mencolek belakang atau punggung saya. Nah, saya kaget. Tapi saya memaksakan membuka selimut. Ternyata yang mencolek punggung saya itu adalah ayah saya. Ayah saya bertanya, "Kamu mendengar suara tangisan atau cekikikan?" Saya menjawab, "Iya."
Ternyata suara tersebut berasal dari ibu saya. Cukup menegangkan ya Iya. di awal cerita. Baik, silakan selanjutnya kepada Raffi. Oke, baik. Jadi ada satu hari di mana saya itu diceritakan oleh saudara saya yang rumahnya itu tepat di sebelah rumah saya. Jika ada tetangga saya yang melihat penampakan setelah dia pulang kerja jam 11 malam. Tetangga saya melihat penampakan itu di jendela sekolah SD. Kebetulan rumah saya itu berhadapan dengan sekolah SD tersebut, dan rumah tetangga saya itu ada di pinggir rumah SD tersebut. Waktu tetangga saya mau pulang ke rumahnya, dia mendengar suara seperti ketukan mungkin di jendela sekolah. Lalu waktu tetangga saya melihat ke arah jendela, karena mungkin penasaran juga, setelah dilihat di jendela itu ada hantu yang kepalanya lumayan hancur, sedang membenturkan kepalanya ke arah jendela. Jadi suara yang tadi didengar oleh tetangga saya itu adalah suara dari hantu tersebut. Tuh. Lalu setelah cerita itu, waktu itu saya ingat sekali hari Jumat di kampus saya juga menceritakan cerita itu kepada teman saya, Syifa dan Anggara juga. Awalnya biasa aja, setelah selesai saya bercerita itu tidak ada kejadian aneh apapun. Tapi setelah saya pulang ke rumah, saya memutuskan untuk mencuci motor di sekolah SD tersebut. Kebetulan ibu saya mengajar di sana dan kunci gerbang itu disimpan di rumah saya. Saya mencuci motor sampai maghrib, ya, bersama pacar saya. Ya, setelah maghrib saya ditelepon oleh saudara saya untuk menjemput anaknya. Setelah saya menjemput anaknya, saya mengantarkan anak itu ke rumah nenek saya. Dari rumah nenek saya itu sebenarnya saya sudah merasakan tidak enak, perasaan yang tidak enak gitu. Seperti suara anak-anak itu sangat bising di telinga saya dan saya tuh emosi mendengarnya. Terus saya juga merasa sangat udaranya sangat panas, sangat gerah gitu. Lalu saya mengajak pacar saya untuk pulang ke rumah saya saja. Lalu setelah sampai di rumah saya, itu sekitar jam 10 apa jam setengah 11 malam, pacar saya ingin pamit pulang. Dari situ sikap saya sudah mulai aneh menurut pacar saya. Sewaktu dia pamit ingin pulang, saya merasa kesal, saya merasa tidak ingin dia pulang, padahal itu kan sudah jam 11, hampir jam 11 malam kan. Pacar saya juga menceritakan bahwa saya itu tiba-tiba berdiri di depan gerbang sekolah dan menatap lumayan lama ke dalam sekolah itu, padahal dia tahu saya sangat penakut dan saya tidak pernah berani melihat ke sana jika malam-malam. Lalu setelah pacar saya memanggil saya beberapa kali, saya menghampiri pacar saya. Pacar saya bertanya kepada saya, "Kamu kenapa?" katanya. Tapi dari situ saya cuman menundukkan kepala, menggeleng-gelengkan kepala, lalu tertawa katanya. Mata saya terpejam, terus tangan saya seperti menahan diri saya. Terus pacar saya memanggil saya beberapa kali, tapi saya tetap menundukkan kepala sambil tertawa katanya. Setelah beberapa menit, saya sudah sadar dan sudah bisa membuka mata. Jujur, saya sangat lemas, dan setelah diceritakan kembali oleh pacar saya merinding dan tidak bisa tidur beberapa hari, selalu terbangun di jam 2 malam. Tapi kamu di situ ada pikiran yang berat?
Pikiran yang berat enggak, cuman enggak ada sebenarnya, lagi baik-baik aja gitu, enggak ada pikiran apapun, enggak ada masalah apapun, enggak lagi kesel juga. Tapi tiba-tiba mungkin gara-gara saat di kampus saya bercerita tentang hantu itu kepada teman-teman saya, yaitu kalian. Bisa jadi hantunya agak sensitif mungkin. Merasa terpanggil mungkin. Iya. Merinding cerita di antara dua narasumber. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Tadi yang kalian ceritakan berarti memiliki sudut pandang dari orang lain ya. Iya. Jika ada saksi lain, bagaimana reaksi mereka? Apakah mereka mengalami hal yang sama juga? Silakan. Oke, mulai dari saya ya. Iya. Selain saya di keluarga, ada ayah saya dan adik saya juga yang bisa melihat. Mungkin bisa disebut turunan ya. Oh iya. Ya, ibu saya tidak sensitif terhadap hal-hal tersebut, tapi bisa merasakan seperti dia. Dan yang pertama tadi tuh ibu saya kan kerasukan, karena dia tuh sedang sedang sedih. Jadi pikirannya kosong, dia termasuki oleh makhluk seperti itu ya. Kemudian selain ayah dan adik saya, ada juga satu teman saya sedari kecil yang memang mata batinnya terbuka tetapi ditutup, tapi dia masih tetap bisa melihat beberapa hal-hal gaib seperti saya. Pada saat jam 9 malam saya sedang berjalan kaki, padahal posisinya di pinggir jalan raya, trotoar ya. Tentunya kan banyak mobil dan motor yang berlalu lalang, tetapi entah kenapa saya dan teman saya itu merasa merinding gitu ya. Saya dan teman saya tiba-tiba mendengar suara seperti mobil bertabrakan atau kecelakaan mungkin, tapi pas waktu saya lihat tidak ada sama sekali. iya hal yang terjadi seperti itu. Tapi tiba-tiba ada bola besar seperti api dari atas ya, dari langit. Saya takut ya, tentunya saya takut. Lalu kita pulang dan saya menceritakan hal tersebut kepada ayah saya. Lalu ayah saya bertanggapan bahwa itu adalah banaspati atau mungkin kiriman santet dari orang lain. Ya, seperti itu. Cukup sangat ini. Dan kan selanjutnya Sebetulnya selain saya, pacar saya juga sempat pernah melihat hal seperti itu. Lalu paman saya juga peka dengan hal seperti itu. Kebetulan paman saya sekarang sedang berada di rumah saya karena rumahnya belum selesai direnovasi. Pernah ada satu hari pagi-pagi paman saya bercerita kepada saya dan ibu saya kalau semalam istrinya itu bermimpi ada seorang perempuan. Di mimpinya itu ada seorang perempuan datang ke arah bibi saya dan berkata, "Abi hoyong bobo di dieu." Lalu bibi saya menjawab, "Ulah di dieu mah aya murang kali." Lalu perempuan itu dengan bahasa Sunda ya. Iya, bahasa Sunda ya. Perempuan itu berbicara lagi, katanya, "Tadina oge bade di bumi itu, bumi sebelah. Tapi murang kalihna gandeng wae di dinya mah." Merinding. Ya. Lalu saya teringatkan sewaktu malam itu memang ada anak saudara saya yang waktu itu baru berusia 1 tahun sedang sakit dan menangis kencang gitu. Lalu waktu kemarin 2 minggu kemarin kakak saya itu sakit, tapi sakitnya tuh sakit yang
tidak bisa didiagnosis oleh dokter. Ya, lalu bapak saya berinisiatif untuk memanggil Pak Ustadz. Dan sewaktu Pak Ustadz mengecek kamar kakak saya yang berada di atas, lalu melihat ruangan yang ada di atas, Pak Ustadz melihat ada satu perempuan di pojok. Dan saya menduga perempuan itu adalah perempuan yang waktu itu ada di mimpi bibi saya. Tapi bibi kamu nggak bisa melihat. Bibi saya tidak bisa melihat seperti paman saya, tapi paman saya kan orangnya cukup peka, jadi dia tahu mungkin apa yang sedang terjadi waktu malam itu terhadap bibi saya. Oh, sama terjadi seperti saya tadi. Iya. Saya cukup mengerti dari kedua narasumber. Ya, mungkin terima kasih kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode Sudut Gelap hari ini. Ya, begitulah semuanya teman-teman, pengalaman dari Siva dan Widya yang cukup merinding ya, bikin suasananya merinding sekali. Sekian podcast Sudut Gelap hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hati-hati di luar sana. Terima kasih.